atau membuat undang-undang atau kebijakan yang nantinya itu apa ya, istilahnya terjadinya antara masyarakat dengan pemerintahan itu berkesinambungan, yang nantinya itu menjadi faktor ekonominya, jadi ada pertumbuhan ekonomi. Karena kan kadang-kadang dampak dari aturan kalau tidak pas itu pengaruh dalam siklus ekonomi atau pertumbuhan PDRB-nya suatu wilayah ataupun pemerintah, atau maaf, kabupaten atau kota ataupun provinsi. Jadi PDRB-nya itu pengaruh. Jadi itu yang salah satu yang kita tengah itu adalah yaitu faktor politik, itu faktor ekonomi, sosial budayanya. Itu salah satu yang harus kita istilahnya untuk di tengah itu dikaji ulang gitu Bu. Sementara itu Bu. Oke, makasih Mbak Rina tanggapannya. Mungkin ada yang lain? Oke, jadi Pak Wisnu ini di sini jurnalnya contoh ya, contoh permasalahan itu. Mungkin ada jurnal yang mendukung teori dari problem statement tadi. Ada jurnal lain? Mbak Rina. Siap, Jurnalnya Mbak Rina apa? Jurnalnya ini saya belum. Ya, sebentar ya, saya baca. Sebentar. Ini mungkin saya pakai itu saya untuk pemerintahan ini lagi ke analis manajemen strategi pakai Bisokno 2016 ini Bu. Bu, mohon maaf ini saya nggak bisa menayangkan. Mungkin teman-teman Bu nambahin ya Bu ya. Ya, belum bisa ditayangkan Mbak Rina. Iya, mohon maaf Bu. Oke, mungkin Pak Ali dulu. Pak Ali tidak ada ya? Tadi sempat ada, kayaknya ke logout juga kayaknya. Pak Nanta. Ada jurnal yang bisa ditayangkan Pak Nanta? Sementara nunggu Pak Nanta, tadi yang artikelnya Mas Wisnu, kalau saya coba ambil permasalahannya atau termennya ini kan terkait dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan evaluasi terhadap mengoptimalkan evaluasi konsumen ya terhadap produk yang memiliki pembaruan. Ada yang bertahap, ada yang secara radikal. Kalau dilihat di sini ada tahap-tahap perbaikan produk. Kalau dari abstraknya sekilas saya lihat ini. Jadi
bagaimana mengevaluasi konsumen terkait dengan pembaharuan produk atau inovasi produk, baik secara bertahap, ada tahap-tahapnya, ataupun secara radikal ekstrim. Ini secara high level abstrak konseptual. Kalau tadi ada problem statementnya, bisa jadi dibuat bagaimana kita bisa mengoptimalkan penilaian terhadap penilaian konsumen terhadap produk yang memiliki yang memiliki perbaikan atau pembaruan secara bertahap maupun secara radikal atau secara radikal. Kira-kira itu tambahannya. Kalau lihat masalahnya di mana Pak Ade? ya ini, saya belum baca terlalu jauh, baru melihat abstraknya. Oh iya, Pak Nanta sendiri mana Pak Nanta? Pak Nanta, ya. Jom komen Pak Nanta. Iya. Ya, Pak Nanta dari biologi ya, jadi mungkin juga mencari ke mana ke bidang manajemennya itu juga mungkin perlu banyak membaca jurnal-jurnal ya. Soalnya agak beda ya, mungkin kalau di bidangnya Pak Nanta ini penelitiannya mungkin berbeda ya. Saya tidak tahu ya kalau yang mungkin Pak Ade, kalau yang waktu di ITB itu seperti apa Pak? S1-nya bukan S2-nya. Itu apakah yang dibicarakan itu penelitiannya itu beda banget gitu atau bagaimana? S1-nya apa S2-nya Bu? Yang kalau S2 kemarin kan saya ngambil MBA. Iya, kan itu kan enggak masalah kalau di MBA-nya kan sama. Enggak, kalau S1 itu loh, kalau S1 itu di di ITB-nya di Pak? Teknik sipil. Ya, tekniknya. Itu maksudnya penelitian itu sangat berbeda enggak dengan sosial atau manajemen gitu. Sangat berbeda ya. Soalnya saya tidak bisa membayangkan kalau teknik itu seperti apa gitu. Iya, biasanya ada dua Bu, sama seperti di waktu kerja praktek itu, kalau di teknik sipil itu ada syarat proyeknya harus tengah jalan. Jadi ada proyek yang memang sudah jalan setengah gitu, sehingga kita masuk di tengah-tengah bisa melaporkan dulu bagaimana persiapannya, kemudian jalannya konstruksi bagaimana. Nah, itu dilaporkan. Oh, gitu. Jadi maksudnya kalau kuantitatif itu kan membahas teorinya seperti apa. Kemudian Ya, ada juga teorinya, tapi ada juga yang masuk ke lab. Oh, jadi lebih banyak ke prakteknya gitu kan Pak ya? Iya. Nah, nanti hasil itu ya, hasil produk gitu ya? Iya. Nah, teori tadi yang kita didapatkan itu dengan hasil labnya itu, bagaimana? Nah, untuk penerapannya mungkin beda ya. Kalau saya misalnya bicara tentang beton bertulang, beton bertulang itu ya, kalau kita bikin beton atau kolom balok itu di dalam kan ada tulangan. Nah, itu bagaimana mengukur kekuatannya, ada teorinya. Nanti kita praktek, kira-kira kalau kita patahkan dengan cara tes kubus misalnya, itu misalnya setelah 14 hari itu ada kekuatannya. Teorinya tadi sesuai nggak? Kekuatannya tercapai nggak 14 hari? Nah, itu Bu. Iya. Jadi maksud saya mau memahami yang dari teknik itu nanti meneliti di bidang
ekonomi apa khususnya manajemen itu tidak terlalu ya beda banget, beda sih ya, tapi mungkin bisa mengikuti begitu. Izin Bu Kartika, Ya, kan di bidang manajemen itu banyak dipakai untuk beberapa tempat ya, sepertinya rumah sakit. Nah, di manajemen rumah sakit itu termasuk bagian dari manajemen yang di fokus operasional. Kemudian ada yang hari ini manajemen menggunakan artificial intelligence atau yang namanya AI. Nah, itu kan juga masuk ranahnya. Sekarang manajemen itu masuk banyak ranah yang di luar manajemen, contohnya kayak TI, di akunting masuk, kemudian banyak yang pakai hari ini di akuntansi, banyak yang pakai kayak ERP, Accurate, kemudian teknologi-teknologi yang ada. Kemudian masalah manajemen hari ini kan banyak dan banyak bersinggungan dengan bidang keilmuan yang lain. Apakah itu diperbolehkan semuanya kita mengangkat sebuah tema, namun tema itu bersinggungan dengan keilmuan yang lain? ya kalau hanya bersinggungan saya kira tidak masalah Pak Wisnu ya, tapi seperti keuangan sekarang itu kan bersinggungan dengan fintech gitu ya, teknologi keuangan. Nah itu kan perkembangan. Jadi tapi tetap rohnya itu di keuangan gitu loh. Jadi karena memang di keuangan perkembangan dari yang tradisional, misalkan pembayaran dengan cash, sekarang dengan wallet, dengan kris, dengan teknologi, itu kan perkembangan ya. Tapi kan tetap yang dibicarakan adalah di keuangan. Nah, saya kira seperti itu Pak Wisnu. Jadi kalau misalkan mau meneliti satu hal ya tetap pokoknya tetap di manajemen ya, walaupun itu nanti ada kaitannya misalkan dengan hal yang lain, tapi ya tetap manajemennya yang yang lebih besar seperti itu, karena ya namanya ilmu juga berkembang ya, tidak bisa seperti yang pernah saya tulis kapan hari untuk yang jenengan waktu wawancara itu kan saya pernah meneliti tentang influencer marketing. Nah, di influencer marketing itu kan fokusnya kan di pemasaran. Nah, di jurnal-jurnal yang ada, saya pernah riset di situ, itu banyak kesinggungannya dengan orang-orang yang menggunakan AI atau menggunakan, contohnya seorang influencer marketing itu biar lebih banyak yang tertarik itu menggunakan peralatan yang namanya yang merubah wajah jadi glowing, jadi apa kayak gitu kan. Itu bersinggungan dengan dengan keilmuan yang lain. Sedangkan kalau AI sendiri bukan masuknya ranahnya asli di manajemen, tapi di penggunaannya AI-nya tersebut membantu pihak manajemen untuk mempercepat pemasarannya yang ada kemarin. Nah, itu pernah saya teliti. Ternyata setelah saya teliti 1 tahun perkembangan dari AI sama influencer marketing itu, hari ini di segi jurnal novelty-nya sudah banyak lagi. Jadi harus sudah ada novelty lagi gitu. Iya. Iya, di keuangan pun juga gitu. Itu tadi keuangan juga AI itu juga sangat berkaitan gitu ya, untuk mencari data peminjaman di mana perlu di big data, itu kan sebetulnya juga ada kaitannya. Itu tadi pokoknya ilmu manajemennya itu lebih dominan lah gitu. Siap. Saya kira tidak apa-apa bersinggungan dengan ilmu yang lain.
Ya sekarang penggunaan AI di mana-mana dari pemasaran, keuangan, mungkin di SDM itu semuanya menggunakan hal itu. Mungkin perlu diteliti kembali seperti apa sebelum sesudah adanya AI itu ya. Oke. Ada lagi yang dibahas ini. Jadi sebenarnya kurang 2 jurnal ya yang untuk memperkuat topik kita pada hari ini, yaitu tentang masalah. Pak Ali baru join, Bu. Monggo Pak Ali. Oh ini Pak Ali. Iya. Ya. Pak Ali. Pak Ali. Monggo Pak Ali. Siap, Bu. Ya, mungkin Pak Ali bisa menceritakan untuk jurnal yang sudah dikirim di grup itu Pak Ali, tentang apa, mungkin berkaitannya dengan masalah itu apa. Hilang lagi Pak Ali. Hilang lagi. Pak Ali ini gimana sih Pak Ali ini Sudah di masuk. Gresik kok Pak Ali. Iya, Nggak sudah jauh kok. masuk. Nggak jauh dengan Surabaya. Memang sinyalnya agak putus-putus ini. Oh iya Pak Ali. Monggo Pak Ali. Kalau Sidoarjo itu walaupun dekat, tapi karena ada Lapindo itu kadang sinyal itu malah banyak gangguannya. Kalau di Gresik saya kira lancar-lancar saja ya. Sedang hujan tadi. Jadi saya jelaskan secara singkat ya, Bu, tentang Ya. artikel yang saya pilih tadi. Ya Pak Ali, monggo. Ini kalau dari abstraksinya ini membahas tentang jarak psikologis terkait dengan tingkat inovasi suatu produk berinteraksi dengan jenis pendekatan iklan. Jadi ini yang dimaksud inovasi produknya ini inovasi produk incremental dan inovasi radikal. Dimana yang RNP itu yang radikal tadi cenderung lebih jauh secara psikologis karena kebaruannya dibandingkan dengan yang inovasi incremental, di mana lebih dekat dengan pengalaman dan pengetahuan konsumen sebelumnya. Kemudian penelitiannya ini menguji 2 jenis pendekatan iklan. Yang pertama pendekatan atribut fokus pada fitur spesifik produk, dan yang satunya menekankan keuntungan atau hasil yang lebih luas dari penggunaan produk. Kemudian selain itu juga mengevaluasi produk yang lebih positif, mana tipe produknya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana tipe produk ini yang diambil utilitarian dan hedonik, mana efektivitas jenis pendekatan iklan untuk produk utilitarian ini ada kecocokan antara inovasi produk dan jenis pendekatan iklan tadi, yang yaitu atribut untuk INP ya adalah yang paling efektif untuk yang produk utilitarian ini. Sementara untuk yang produk hedonik ini pendekatan manfaat ditemukan lebih efektif meskipun inovasi produknya menggunakan RNP. Jadi untuk produk utilitarian fokus pada fitur spesifik untuk INP dan manfaat luas untuk RNP.
Sedangkan produk hedonik pendekatan manfaat terlepas dari tingkat inovasi produk memberikan wawasan bahwa pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan menyesuaikan pesan berdasarkan jarak psikologis yang ditimbulkan oleh inovasi produk dan tipe produk. Pak Ali, mungkin berkaitan dengan topik kita hari ini mengenai masalah atau problem statement ini, dari jurnalnya Pak yang di Pak Ali ini gimana Pak? Gimana untuk masalah? Baik, bisa diulang Ibu, agak dengaran. Oh ya, nah maksudnya dari topik kita pada hari ini kan bicara mengenai masalah. Nah, dari jurnalnya ini kira-kira masalahnya itu ada di mana gitu Pak Ali? Menurut saya masalahnya ini terletak pada ya tadi tingkat inovasi suatu produk, Bu. Jadi tiap produk ini punya pendekatan untuk inovasi produk yang berbeda-beda tergantung dari tipe produknya. Ada yang perlu inovasi secara radikal, sama ada yang inovasinya lebih dekat dengan pengalaman dan pengetahuan konsumen. Inovasi ya Pak, inovasi. Mungkin Pak Ade bisa menanggapi Pak Ade. Ini belum membaca dalam ini Ibu. Bisa dulu sebentar ya. Ya. Ya mungkin minggu depan perlu jangan terlalu mepet ya untuk share jurnal, share PPT-nya, jadi biar bisa kita pelajari dulu secara lebih mendalam gitu ya. Jadi untuk yang minggu depan itu kan kita mengenai teori ya, intinya di teori. Literatur review nih Bu ya? Ya, literatur review. Kemudian itu yang akan presentasi siapa Pak? Apakah sudah ada? Belum. Belum. Dibagi. Mungkin perlu jadwalkan gitu, jadi biar enggak tergesa-gesa gitu untuk membuatnya. Jadi minggu depan ditetapkan saja siapa kira-kira. Tadi kan Pak Ade sama Pak Onis yang pertama, kemudian yang kedua nanti Saya boleh. Pak Wisnu. Oke. Pak Wisnu dengan siapa boleh, gitu ya? Pak Wisnu dengan siapa Pak? Bebas saya Bu. Apa yang minat ke sini? Mbak Rina, Pak Ali? Monggo saya. Ya,
Jadi untuk literatur review untuk yang teori yang di buku ya itu Iya. Pak Wisnu sama Mbak Dina gitu ya. Siap. Kemudian ganti sekarang Pak Ali, Pak Nanta, Pak Ade, Pak Onis yang cari jurnal yang mungkin yang membahas literatur review gitu ya, atau mungkin ada contoh juga tidak apa-apa, tapi mungkin lebih kepada pendukung ya dari literatur review itu ada jurnal yang mungkin ada tambahan lain gitu ya. Jadi selain dari bukunya yang saya sampaikan itu, mungkin ada jurnal lain yang bisa mendukung atau menambahkan. Ini Tadi punyanya Pak Ade sebetulnya juga sudah ada bahasan dari selain dari buku yang saya share itu ya, iya. Pak Ade. Jadi mana Pak? Mungkin di PPT juga sumbernya tolong disebutkan Pak Ade. Oh iya, boleh Bu nanti. Ya, jadi ada kira-kira tidak hanya membahas dari buku yang saya sampaikan, tapi juga ada tambahan dari jurnal. Nah, Bapak Ibu yang lain itu juga mungkin perlu mencari jurnal lah. Jadi semuanya biar konsen untuk bahasan yang kedua. Maksud saya seperti itu. Oke, kalau tambahan dari yang jurnalnya dari Pak Ali itu, kalau menurut saya ada persepsi dari konsumen itu semakin tinggi. Jadi ternyata produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan harapannya. Kasusnya seperti itu, contoh kasusnya. Jadi kasusnya karena inovasinya yang kurang cepat itu, seperti hari ini yang terjadi sama pabrikan Jepang, itu inovasinya terlalu lambat. Hari ini kalah dengan pabrikan-pabrikan dari China, yang mana China hari ini memiliki harga yang berkompetitif daripada pabrikan Jepang dengan fitur dan yang lain, kenyamanan dan apapun yang lebih besar daripada harapan konsumen. Makanya biasanya konsumen itu mengharapkan kalau membeli dengan harga 10.000 dapatnya 10.000, sedangkan karena produknya Cina itu diberi 10.000 ternyata diberinya sama dengan harga 30.000. Jadi dari proses yang inovasinya kurang tinggi, makanya ada INP sama RNP. Jadi keefektivitasan untuk inovasi yang terjadi dalam produk itu kurang memenuhi persepsi dari konsumen. Jadi ini teorinya teori pemasaran kayaknya. Ya, Dipakai. lebih ke pemasarannya. Iya. Jadi memang perlunya adanya inovasi yang mungkin kurang cepat ditangkap oleh produsen gitu ya. Iya. Dengan menjadi suatu Kesusahan masalah. kalau memang produsennya memberikan inovasi tapi kompetitornya itu memberikan lebih, itu juga repot juga. Karena Masalah persaingan berarti. iya, persaingan. Anggapannya kan hari ini pabrikan Jepang itu awet, karena dulu kan pernah bikin slogan kalau pabrikan Jepang itu membuat sebuah barang itu sampai 50 tahun itu tidak akan rusak atau masih bisa dipakai. Itu seperti motor Honda C70 itu dari keluaran tahun 70-an, hari ini masih bisa jalan dan tingkat kenyamanannya bahkan menurut saya pabrikan zaman dulu itu lebih nyaman daripada pabrikan Honda Sekarang. hari ini. Jadi Yang sekarang tipis-tipis Pak. tingkat persepsinya turun akhirnya. Malah Jerman Pak menurut saya. Itu. Ya, seperti itu Pak Ali ya mungkin ya. Oke. Nah, mungkin Pak Nanta ada pendapat. Dulu nih. Oke. Ada yang lain lagi mungkin?
izin Bu, mungkin out of context dari apa yang dibicarakan sekarang. Itu apabila katakanlah saya kan kurang lebih seminggu 3 kali kan ke Surabaya. Nah, Ya. kalau saya berkunjung ke perpustakaan manajemen itu apakah ada referensi untuk disertasi ya di manajemen? Ya meskipun memang kita itu kan generasi angkatan kedua gitu Bu. Iya. Itu apakah ada ya Bu ya? Karena kan dulu saya di S1 S2 kan ya sering-sering ke perpus juga lihat referensi, misalnya kan biar tahu apa ya awal-awal mau neliti itu neliti apa gitu. Karena besok kebetulan saya mau ke Surabaya, lah mungkin apakah perpusnya ada clue-clue seperti itu atau tidak? Gitu. Terima kasih. Di perpus malah lebih kepada Pak Nanta, jurnal-jurnal. Kalau yang untuk disertasi saya kira belum banyak, malah hanya skripsi sama tesis saja yang hardnya itu. Tapi kalau kita ke perpusnya itu ada link khusus yang hanya bisa diakses di perpus itu. Jadi kalau kita mungkin di luar kan untuk jurnal-jurnal jurnalnya apa saja, tapi kita harus ke perpus, di area perpus itu yang kita bisa ambil jurnal-jurnal itu. Berarti itu di perpus jurusan manajemen apa di Bukan, pusatnya ya Bu? yang pusat. Oh, yang pusat. Iya. Tapi pagi ya Pak. Oh iya. Pagi sampai siang, malam tutup. Oh iya, siap itu. Karena apa namanya kan saya satu S2 kan teknik geologi Bu. Ya tetap agak apa ya? Maksudnya takutnya nggak seret dengan apa yang sudah dipikirkan, kan belum tahu kalau manajemen tuh harusnya itu tentang apa seperti itu ya. Jadi saya mau mendalami dulu manajemen UPN tuh kira-kira untuk perdosenannya juga itu di S2 tesis-tesisnya itu bahas tentang apa gitu. Kalau saya kemarin gitu, makanya kalau memang berarti kalau untuk tesis-tesisnya itu di pusat juga ya Bu ya? Iya, ada. Oh, ya. Di perpus bukan pusat. Sekalian karena belum pernah ke kampus Bu. Oh iya ya, monggo Pak Nanta. Ya, terima kasih Bu. Iya, monggo. Ya. Ya cuma ya, itu tadi perpusnya buka sesuai jam kerja, hanya jam sampai jam 4 gitu. Ya, monggo bisa Pak Nanta. Jadi paling enggak ya itu kalau kita di rumah mungkin jurnal-jurnal manajemen itu Pak Nanta untuk bisa seperti apa sih, makanya saya juga begitu untuk seperti biologi itu saya pikir seperti apa penelitiannya. Jadi mungkin kalau di manajemen kan tidak membuat sesuatu tapi membahas sesuatu gitu ya. Jadi Bu Tika ini mau menanyakan terkait jadwal offline gitu. Apa bisa kalau jadwal offline itu yang jadwalnya Bu Tika itu di tanggal 25, tapi sebelum ini maghrib atau sore, masih sore, karena teman-teman ini karena banyak yang dari luar kota ini mengagendakan pada tanggal 24 25 diharapkan untuk satu hari itu ada 2 mata kuliah yang bisa ditempuh gitu. Sudah koordinasi dengan Koprodi Pak Wajib. Sampun. Oh, sudah. Oke. Jadi 24 25 ya, monggo. Jadi 24 25 yang dari jauh Pak Ade, Bang Onis, Bang Nanta. Ya yang bisa semuanya bisa gitu ya, jadi bisa kalian yang jauh kan Pak Adi sudah di book waktunya Bu 24 25 ke Surabaya sekalian. Oh ya sudah. Mau ditransport sama Mbak Rina katanya Bu di Surabaya. Iya, nanti diantar Mbak Rina keliling-keliling Surabaya. Siap. Nah, itu siap itu Mbak Rina. Ya, kalau memang sudah koordinasi, jadi
biar diagendakan kira-kira mata kuliah apa yang bisa di offline. Ya, berarti jadwal Karena- Ibu Tika masih offline gitu untuk minggu depan kan ikut offline gitu atau minggu depan maksudnya mata kuliah ini. Nggih, kan 24 kan minggu depan gitu. Iya. Nggih. Oh iya, dua minggu depan. Ya, itu jadwalnya kalau terjadwal saya kan sore, Pak. Nggih. Nah, kalau pagi Selasa 24 itu hari Rabu ya. Oh, bisa saya Rabu. Kalau Senin, Selasa, Rabu itu kosong. Iya, bisa. Nggih, siap. Oke. Jamnya Mas Wisnu kan ada dua ya. Berarti Iya, betul. minggu depan. Oh iya, langsung Minggu minggu depan depan ya. 24. Oke. Jamnya Mas Wisnu Nggih, Bu Tika bisa jam berapa? Kalau hari Rabu. Hari Rabu. Nggih. Ya, monggo disepakati aja. Kalau saya sih pas Rabu itu free. Ya, Kan pas. kemarin itu karena ada dua mata kuliah dan mulainya tuh baru jam 6 ya Mas Wisnu ya. Setengah 7. Jadi yang mata kuliah kedua itu agak Kalau malam nantinya. pulangnya Oh, malam kalau Kalau saya. pagi juga bisa kan, Pak? Ada yang peserta teman-teman yang kayaknya masih jam kerja Seperti gitu. Mbak Rina masih kerja. Iya, iya, mohon maaf Bu. Oh, iya. Anis Dan gimana? ceritanya habis maghrib itu loh Bu, sore itu.